Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Dwi Kusuma dengan NIM 0805 1282 328052 dari kelas L2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kesetimbangan bahang di laut atau kesetimbangan panas di laut. Untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Oceanografi Fisika. Jadi di sini apa itu kesetimbangan bahang? Kalian tahu nggak apa itu kesetimbangan bahang? Jadi, kesetimbangan bahang di laut adalah kondisi ketika jumlah energi panas yang diterima oleh laut sama dengan jumlah energi panas yang dilepaskan. Kesetimbangan ini penting untuk menjaga suhu laut tetap stabil yang mempengaruhi pola arus laut, iklim global, dan ekosistem laut. Di sini terdapat sumber-sumber energi panas di laut. Yang pertama, bersumber dari radiasi matahari, yaitu sumber energi panas di laut itu sekitar 99%. Kemudian ada konduksi panas dari atmosfer, di mana perpindahan panas langsung dari udara ke laut. Yang ketiga ada adveksi panas, yaitu transport oleh arus. Pergerakan panas melalui arus laut yang memindahkan panas dari daerah khatulistiwa ke daerah kutub. Yang keempat itu ada dari aktivitas geotermal, yaitu panas dari dasar laut akibat letusan vulkanik hidrotermal. Kemudian di sini terdapat proses perpindahan bahang di laut. Proses perpindahan bahang di laut itu dapat terjadi melalui konduksi, yaitu perpindahan panas melalui kontak langsung antar molekul. Pada malam hari, udara di darat lebih cepat melepaskan kalor atau panas daripada udara di laut. Akibatnya, udara di atas permukaan laut yang suhunya lebih tinggi akan bergerak naik dan udara di darat akan menggantikan posisi udara di permukaan laut tersebut. Maka berhembuslah udara dari darat ke laut. Inilah yang disebut angin darat. Sedangkan pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan. Akibatnya, udara di daratan bergerak naik dan udara dari laut akan mengalir menggantikan udara di daratan. Hal tersebut menyebabkan hembusan angin dari laut menuju daratan, yang disebut sebagai angin laut. Adanya angin darat dan angin laut ini, teman-teman, dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali pada siang hari. Dan perpindahan energi panas pada contoh di atas, yaitu pada saat terjadinya angin laut dan angin darat, termasuk perpindahan panas atau kalor secara konveksi, karena udara sebagai zat perantara perpindahan panas ikut mengalir atau berhembus. Yang kedua dapat terjadi melalui konveksi, yaitu pergerakan panas melalui pergerakan massa air atau arus vertikal. Kali ini kita akan mengamati proses konveksi zat gas yang terjadi pada angin laut. Saat siang hari, udara di atas daratan lebih panas, sehingga menyebabkan partikel udaranya memuai ke atas. Partikel udara yang memuai ke atas tersebut akan digantikan dengan partikel udara yang lebih dingin dari arah lautan. Peristiwa berpindahnya partikel udara sebagai penghantar panas inilah yang disebut dengan konveksi.
Kemudian yang ketiga dapat melalui radiasi, yaitu pancaran energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Dan yang terakhir itu dapat melalui adveksi, yaitu pergerakan panas secara horizontal melalui arus laut. Kemudian terdapat komponen-komponen kesetimbangan bahang di laut, yaitu kesetimbangan bahang terjadi saat jumlah energi masuk sama dengan jumlah energi keluar. Jadi energi masuknya itu radiasi gelombang pendek atau short wave radiation dan panas latent dari kondensasi, yaitu latent heat gain. Kemudian untuk energi keluarnya itu radiasi gelombang panjang atau long wave radiation, flux panas latent yaitu latent heat flux, dan flux panas nyata yaitu sensible heat flux. Kemudian bahang didistribusikan secara vertikal di laut, yaitu yang pertama pada mixed layer, yaitu lapisan campuran. Nah, lapisan campuran ini merupakan lapisan atas laut dengan suhu relatif seragam akibat pencampuran oleh angin. Yang kedua ada lapisan thermocline, yaitu lapisan tengah dengan penurunan suhu tajam seiring dengan kedalaman. Nah, yang ketiga ada deep layer atau lapisan paling dalam. Lapisan terdalam ini dengan suhu stabil dan sangat dingin. Kemudian untuk distribusi bahang secara horizontal, yaitu perbedaan distribusi bahang secara horizontal menyebabkan pola arus laut. Yang pertama yaitu lintang tinggi. Air lebih dingin, densitas tinggi, cenderung tenggelam atau downwelling. Kemudian ada lintang rendah, yaitu air lebih hangat, densitas rendah, dan cenderung naik atau upwelling. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan bahang. Di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan bahang, yaitu variasi musiman, di mana musim panas meningkatkan pemanasan, sedangkan musim dingin meningkatkan pelepasan panas. Nah, yang kedua ini ada tutupan awan, yaitu mengurangi radiasi matahari yang mencapai permukaan laut. Kemudian faktor ketiga yaitu angin, mengontrol penguapan dan menciptakan arus laut. Nah, untuk faktor keempat itu ada perubahan iklim global yang meningkatkan suhu laut secara keseluruhan. Next. Kemudian terdapat peran kesetimbangan bahang dalam sistem iklim. Yang pertama ada sirkulasi termohalin. Nah, bahang dalam sistem iklim berfungsi menggerakkan arus laut global, yaitu global conveyor belt. Kemudian hubungan dengan ENSO, yaitu El Nino dan La Nina. Perubahan kesetimbangan bahang di samudera Pasifik memengaruhi pola hujan global. Kemudian yang ketiga, dampak terhadap monsun, yaitu perubahan suhu laut memengaruhi intensitas angin musiman. Next. Di sini terdapat dampak perubahan kesetimbangan bahang. Yang pertama yaitu peningkatan suhu laut, di mana memicu gelombang panas laut atau marine heat waves. Yang kedua dapat menyebabkan pemutihan terumbu karang atau coral bleaching akibat dari stres karena panas. Yang ketiga ada kenaikan permukaan air laut karena ekspansi termal di air laut. Dan yang keempat bisa menyebabkan gangguan ekosistem laut, di mana perubahan distribusi spesies di lautan. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu kesetimbangan bahang adalah konsep penting dalam memahami dinamika laut dan iklim. Komponen utamanya terdiri dari radiasi gelombang pendek, radiasi gelombang panjang, flux panas laten, dan flux panas nyata. Perubahan pada kesetimbangan ini dapat memicu berbagai dampak global, termasuk perubahan pola cuaca ekstrim. Sekian video penjelasan dari saya tentang keseimbangan bahang di laut.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.